Selamat pagi, Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Bapak, Ibu yang kasih Tuhan, tema renungan kita adalah menjadi sahabat sejati, yang terambil masih di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-14. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak untuk kita menggumuli masih di 2 Samuel 12 ayat 1-14 dari sisi yang lainnya. Kemarin kita gumuli ayat yang sama dengan tema akibat cinta terlarang. Dan saat ini kita akan melihat dari sisi lain dengan tema menjadi sahabat sejati. Bapak yang dikasih Tuhan, tidak terbantahkan jika Nabi Nathan dan Daud memiliki hubungan yang erat, yang istimewa. Mereka berdua adalah sahabat sejati. Apa yang membuktikan bahwa mereka berdua adalah sahabat sejati? Yang pertama, saudaraku, sahabat sejati adalah sahabat yang menginginkan hal yang terbaik bagi sahabatnya. 1-4. Nabi Nathan tahu, Nabi Nathan mengerti bahwa sahabatnya, yaitu Daud, sedang terperosok, sedang jatuh ke dalam dosa. Sebagai sahabat, Nabi Nathan tidak menginginkan sahabatnya terjatuh terlalu dalam. Oleh karena itu, ia tidak meninggalkannya, ia tidak menjauhi sahabatnya. Tetapi ia datang, ia menunjukkan sikap yang simpatik terhadap apa yang sedang terjadi atas sahabatnya. Dia bicara dari hati ke hati melalui sebuah cerita si kaya dan si miskin, yang membuat hati sahabatnya tersentuh. Sahabat sejati adalah sahabat yang ada bukan saja pada saat hidupnya lancar, baik-baik saja, nggak ada masalah. Saat berkelimpahan, saat ada dalam kesuksesan. Tetapi sahabat sejati itu ada saat terpuruk, saat sahabatnya jatuh ke berbagai masalah, saat tidak berdaya, bahkan saat sahabatnya hancur sekalipun. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Nabi Nathan, saudaraku, yang telah membuktikan dirinya sebagai sahabat sejati bagi Daud. Di dalam keterpurukan rohani Daud yang begitu dalam, ia ada untuk Daud. Ia memberi kekuatan, ia memberi cahaya terang bagi jalan hidup Daud. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, seberapa banyak kita boleh menjadi sahabat-sahabat terbaik bagi sahabat kita, yang terus menginginkan yang terbaik dikala dia terperosok ke dalam berbagai persoalan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikatakan sahabat sejati berbicara jujur pada sahabatnya. Ayat 5-12, saudara. Sahabat sejati adalah sahabat yang saling percaya dan bisa dipercaya. Daud saat ingin membangun bait Allah, dia sharing hal tersebut kepada Nathan. Artinya bahwa Daud percaya kepada Nabi Nathan sebagai sahabat yang dipercaya dan bisa dipercaya. Oleh karena itu, ketika Nabi Nathan menyampaikan cerita tentang si kaya dan si miskin, Daud meresponnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan Daud sangat marah mendengarnya terhadap sikap si kaya. Dan demi kebaikan sahabatnya, Nathan berkata jujur, berkata apa adanya tanpa ditutup-tutupi lagi. Kata Nathan, engkaulah orang itu. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, tidak sedikit sahabat yang atas nama persahabatan sungkan berkata jujur, sungkan berkata apa adanya, yang penting aman, yang penting happy, yang penting jalan terus. Belajar dari Nabi Nathan
untuk kebaikan dan keselamatan sahabatnya. Ia berkata jujur apa adanya walaupun mungkin akan dibenci atau bahkan harus mati. Karena yang dihadapi adalah seorang raja. Seperti Yohanes Pembaptis saat ia mengingatkan dengan kejujuran kepada Herodes. Beranikah kita berkata jujur, saudara? Sebagai sahabat yang sejati, kita harus berani bicara apa adanya. Bukan sekedar menyenangkan hati sahabat kita yang berujung kepada kesengsaraan bahkan kematian. Tetapi sahabat sejati harus berani jujur kepada sahabatnya demi kebaikan dan keselamatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, sahabat sejati adalah sahabat yang merespon positif terhadap peringatan, terhadap saran, terhadap kritik sahabatnya. Ayat 13 sampai 14. Ketika Daud diperingatkan oleh sahabatnya, yaitu Nathan, sekalipun hal itu sangat menyakitkan hati dan rasa malu yang betul luar biasa yang dialami oleh Daud yang adalah raja besar Israel saat itu. Tetapi Daud merespon positif segala peringatan, segala kritik Nabi Nathan, saudara. Daud tidak malu mengakui kesalahan-kesalahannya. Daud mengakui di hadapan sahabatnya. Daud bertobat atas segala perbuatan keji dan jahatnya. Dan mohon pengampunan Allah atas segala kejahatan dan dosanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud tidak marah kepada Nabi Nathan. Daud tidak membenci kepada Nabi Nathan. Daud tidak mendendam kepada Nabi Nathan. Tetapi Daud sadar dan mengakui dosa-dosanya. Nah, seberapa banyak orang Kristen, seberapa banyak orang percaya yang ketika dia salah, dia ditegur, dia diingatkan, dia diberi saran, bisa menanggapi secara positif. Belajar dari Daud. Sekalipun dia adalah raja besar Israel. Tetapi ketika ia salah, ia ditegur, ia diingatkan, ia tidak marah, ia tidak sakit hati. Ia tidak membenci, bahkan mendendam. Tetapi ia bertobat dan mengakui setiap kesalahannya. Inilah hidup orang yang bersahabat. Percaya bahwa apa yang dilakukan sahabatnya adalah untuk kebaikannya. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita semua orang Kristen, orang percaya punya sahabat yang sejati, yang setiap saat mengajar kita, menghibur kita, menguatkan kita, tetapi juga menegur dan mengkritik kita, saudaraku. Melalui para hambanya, hendaknya kita bersikap seperti Daud. Merespon positif terhadap segala yang Tuhan Yesus Kristus mau katakan kepada kita melalui para hambanya. Jangan membenci hambanya, jangan mendendam hambanya, tetapi respon positif seperti Daud. Dan Tuhan Yesus bukan cuma menegur, mengingatkan, tetapi dia juga mengorbankan dirinya untuk kebaikan sahabatnya, terlebih untuk keselamatan sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, saudara, dan senantiasa bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.